Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustazah, bertemu dengan ustazah di pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi semangat menuntut ilmu. Anak-anak ustazah, sekarang antum buka Al-Quran atau buku paket antum. Kita baca sama-sama Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat-ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Shadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah anak-anak, surat Al-Mujadilah terdiri atas 22 ayat. Ya, termasuk golongan surat Madaniyah. Berarti surat ini turunnya di Madinah, yang berarti pembantahan. Jadi Mujadilah itu artinya pembantahan. Asbabun nuzul surat Al-Mujadilah ayat 11, ya, asbabun nuzul sama dengan sebab-sebab turunnya surat Al-Mujadilah. Ayat ini turun pada hari Jumat. Ketika itu Rasulullah SAW duduk di ruang tempat berkumpul dan tempat tinggal dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tidak mempunyai rumah tangga. Tempat itu agak sempit dan sahabat-sahabat dari Muhajirin telah berkumpul. Kemudian datang pula yang lain yang datang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Salam mereka dijawab oleh orang yang telah hadir, tetapi mereka tidak mau bergeser dari tempat duduk mereka, sehingga orang-orang yang baru datang terpaksa berdiri. Ya. Terus melihat itu Rasulullah merasakan kurang senang. Ya. Itu asbabun nuzul yang pertama. Di riwayat lain, Sabit bin Qais bin Samas bahwa dia masuk ke dalam masjid. Ya, jadi Sabit bin Qais ini masuk ke dalam masjid. Kemudian didapati orang telah ramai, sedangkan dia ingin sekali duduk di dekat Rasulullah karena telinganya kurang mendengar. Ya, jadi Sabit ini masuk ke dalam masjid, dilihat orang sudah ramai, tapi dia mau duduk di sebelah Rasulullah. Kenapa dia mau duduk di sebelah Rasulullah? Karena telinganya kurang mendengar. Tapi orang yang duduk tidak mau bergeser. Ya, orang yang duduk itu tidak mau bergeser. Beberapa orang melapangkan tempat baginya. Jadi ada sebagian orang melapangkan duduk bagi Sabit bin Qais ini, tetapi beberapa yang lain tidak. Jadi ada separuh yang bergeser, ada yang tidak bergeser, sehingga terjadi pertengkaran. Akhirnya disampaikan kepada Nabi SAW. Ya, yang menyampaikannya siapa? Sabit bin Qais. Dia sampaikan kepada Rasulullah, dia ingin duduk di dekat Rasulullah. Maka turunlah ayat-ayat ini. Jadi inilah sebab-sebab turunnya surat Al-Mujadilah ayat-ayat 11. Ya, kita lihat anak-anak kandungan, ya. Kandungan surat Al-Mujadilah. Apa yang terdapat di dalam surat Al-Mujadilah? Ya.
Yang pertama, anjuran melapangkan majlis. Sesuai dengan arti ayat tadi, berarti kita diperintahkan untuk melapangkan majlis. Maksudnya, kalau ada kita berkumpul di dalam suatu majlis atau suatu perkumpulan, lalu teman kita datang, maka kita yang duduk boleh bergeser untuk memberikan kesempatan kepada yang datang kemudian. Ya. Yang kedua, jika seseorang disuruh melapangkan majlis, maka berarti melapangkan hati. Karena orang yang berlapang hati itulah kelak yang diangkat Allah iman dan ilmunya, sehingga derajatnya bertambah. Jadi orang yang melapangkan majelis itu sama orang yang lapang dada. Nanti di akhirat kelak dia akan diangkat derajatnya bertambah naik. Ya, jadi itulah hadiah yang diberikan Allah untuk orang-orang yang melapangkan majlis. Yang ketiga, Allah mengangkat derajat seseorang itu dengan iman dan ilmunya. Jadi iman dan ilmu itu beriring. Kalau orang ada iman, ada ilmunya, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Yang keempat, iman dan ilmu membuat orang menjadi agung, walaupun tidak ada pangkat dan jabatan. Ya, jadi walaupun hidup kita sederhana, tetapi kita mempunyai dua, iman dan ilmu, maka Allah yang mengangkat derajat kita. Kalau pangkat kita, jabatan kita, tapi kita tidak ada iman dan ilmu, maka Allah tidak akan mengangkat derajat kita. Yang kelima, pokok hidup tamak adalah iman dan pengiringnya adalah ilmu. Ya, jadi kita di dunia ini hidup harus tamak. Tamak kepada apa? Tamak kepada iman. Maksudnya kita harus rajin. Ya, iman kita harus kita tingkatkan. Jangan tamak kepada harta. Karena harta tidak dibawa mati. Walaupun harta perlu, cuma tidak dibawa mati. Pengiringnya apa? Pengiringnya adalah ilmu. Ya, iman harus diiringi dengan ilmu. Yang keenam, iman tidak disertai ilmu dapat membawa dirinya terperosok mengerjakan pekerjaan yang disangka menyembah Allah padahal mendurhakai Allah. Jadi kalau tidak ada iman disertai ilmu, maka orang tersebut besoknya bisa terperosok ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Ya, anak-anak ustazah, kita lihat perwujudan surat Al-Mujadilah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita, misalnya kita sekarang sudah membahas Al-Quran surat Mujadilah ayat 11, harus kita terapkan, ya, harus kita terapkan pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu misalnya toleransi terhadap orang lain. Kita ketika duduk dalam majelis, maksudnya toleransi seperti yang arti ayat tadi kita lihat, ya, memberi kesempatan kepada yang baru datang untuk duduk, ya. Selanjutnya, memahami watak dan sifat orang yang tidak sama. Jadi kita harus, ya, memahami watak teman kita. Ya, watak antara antum dengan teman antum tidak sama. Jadi kita harus memahami watak-watak teman kita masing-masing. Kita tidak boleh mempunyai sifat ego atau mau menang sendiri, ya. Tidak boleh menganggap kita yang paling pintar, tidak boleh menganggap kita yang paling baik, ya. Selanjutnya, menghormati orang yang berilmu. Kita harus hormat kepada orang yang berilmu. Selanjutnya, contoh penerapan dalam kehidupan antum, patuh terhadap perintah guru, ya. Misalnya hari ini ustazah mengasih tugas pada antum. Antum harus melaksanakan tugas yang ustazah berikan. Itu termasuk salah satu contoh patuh kepada guru. Misalnya lagi, kalau ketemu guru di jalanan, antum harus hormat juga kepada guru dengan cara mengucapkan salam, ya. Mengucapkan salam kepada guru. Yang terakhir, senantiasa giat menuntut ilmu, ya. Ini semangat menuntut ilmu harus, ya. Ilmu ini dicari, bukan kita mencari ilmu sampai mati. Jadi batasnya bukan hanya antum kelas 3 SMP selesai mencari ilmu, tidak. Menuntut ilmu sampai kita mati. Jadi harus senantiasa giat. Jadi anak-anak ustazah, inilah pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat-ayat 11. Nah, nanti ustazah akan memberikan tugas kepada antum. Tugasnya
Ya, nanti saya sebutkan tugasnya atau saya kirim ke antum. Ya, mencari 10 adab-adab di dalam majlis. Ya,